Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Eka Pratama dengan NIM F1D1230037. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari PPT saya, yaitu besaran, satuan, dan pengukuran. Baiklah, kita langsung mulai saja dari yang pertama. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan bilangan dan satuan. Besaran terbagi menjadi dua, yakni satu, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional. Dua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya adalah turunan dari besaran pokok. Besaran berdasarkan arahnya terbagi menjadi dua, yaitu satu, besaran skala, yaitu besaran yang tak punya arah, contohnya massa dan waktu. Dua, besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah, contohnya vektor gaya. Baiklah, selanjutnya ini adalah tabel besaran pokok serta tabel besaran turunan. Dari besaran pokok, yang pertama ada panjang massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya dengan satuan meter, kilometer, second, ampere, kelvin, mol, dan candela. Dan yang bawah adalah tabel besaran turunan, yaitu kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, luas, volume, tekanan, serta usaha. Baiklah, kita selanjutnya standar satuan. 1. Standar satuan panjang adalah meter. Standar meter tersebut diperoleh dari jarak yang ditempuh cahaya pada ruang hampa selama 1/299.799.458 detik. 2. Standar satuan waktu yaitu ialah detik atau sekon. 1 detik didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan atom cesium 133 dalam melakukan getaran, yakni sebanyak 9.092.631.770 kali. 3. Standar satuan suhu adalah Kelvin. Didefinisikan sebagai 1/273,16 kali suhu termodinamika titik triplet air. 4. Standar satuan kuat arus listrik, satuan ampere, didefinisikan sebagai kuat arus yang dialirkan melalui dua buah kawat yang sejajar dan diletakkan pada jarak pisah 1 meter dalam vakum, menghasilkan gaya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton setiap meter kawat. Selanjutnya adalah dimensi besaran. Dimensi adalah ukuran panjang, lebar, atau tinggi yang diperpanjang ke arah tertentu, di mana setiap bentuk materi di bumi memiliki dimensi, termasuk besaran fisika. Dimensi menunjukkan besaran pokok apa yang digunakan dalam suatu pengukuran. Berikut adalah tabel dimensi besaran pokok fisika. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus listrik, jumlah zat, serta intensitas cahaya. Selanjutnya pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas. Biasanya terdapat TF, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran terbagi dua, yaitu yang pertama pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dikali satu kali sehingga tidak terlalu tepat. 2. Pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga hasil pengukuran lebih akurat daripada pengukuran tunggal. Dan ada pula kesalahan saat melakukan pengukuran sistematis diakibatkan oleh yang pertama adalah keterbatasan ketelitian alat ukur, 2. Kesalahan pengaturan, dan yang ketiga kesalahan sudut pandang saat membaca alat ukur, yang keempat kesalahan akibat penyederhanaan nilai, dan yang kelima pengukuran tunggal sehingga tidak terlalu akurat. Oleh karena itu kesalahan relatif atau batas suatu toleransi pengukuran harus dicantumkan dalam hasil pengukuran. Selanjutnya ini adalah nilai-nilai kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan saat pengukuran. Selanjutnya, penggunaan alat ukur. Neraca lengan adalah alat ukur massa dengan ketelitian 0,01 gram. Neraca lengan terdiri dari tempat beban, skala beban, beban geser, sistem pengaturan khusus, dan petunjuk. Dan yang sebelah kanan ada stopwatch analog, adalah alat ukur waktu yang memiliki 1 sekon. Adapun stopwatch digital dapat memiliki ketelitian yang lebih presisi. Selanjutnya angka penting. Angka penting adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran, bukan perhitungan.
termasuk angka yang ditaksirkan. Contohnya hasil pengukuran 8,9 cm, angka 8 merupakan angka pasti dan 9 merupakan angka taksiran. Aturan dalam penggunaan angka penting yaitu yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Seperti hasil pengukuran menunjukkan 56,45 yang artinya 4 angka penting dan hasil pengukuran 45,8 memiliki 3 angka penting. Angka 0 yang terletak di antara dua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Misalnya, hasil pengukuran menunjukkan 107 gram dan 5,05 kg, maka berturut-turut kedua hasil pengukuran tersebut memiliki 3 angka penting. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka 0 yang terletak sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya hasil pengukuran 0,11 cm dan 0,0235 cm berturut-turut memiliki yaitu 2 dan 3 angka penting. Hal ini karena 0 pada angka-angka tersebut hanya menandakan desimal. Dan yang keempat, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya hasil pengukuran 0,1100 cm dan 0,023500 cm berturut-turut mempunyai 4 dan 5 angka penting. Bilangan asli yang kelima yaitu bilangan asli yang berakhir dengan 0 harus ditulis dengan bentuk notasi ilmiah. Angka-angka yang ada di dalam notasi ilmiah merupakan angka penting. Contohnya angka 120.900 ditulis dalam notasi ilmiah berbentuk 1,209 kali 10 pangkat 8. Baiklah, sekian untuk PPT saya pada video kali ini. Kalau ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.